Lihat peta Sumatera bagian selatan. Ada satu jalur air besar yang membelah Palembang, lalu terus mengarah ke pesisir timur. Dari atas peta, jalur ini terlihat seperti anugerah. Sungai Musi menghubungkan kota, kebun, industri, dan wilayah pedalaman ke laut. Secara logika geografis, koridor seperti ini seharusnya membuat Sumatera Selatan melaju jauh lebih kencang. Tetapi, yang terjadi sekarang justru tidak sesederhana itu. Kapal besar makin sulit bergerak leluasa. Alur menuju laut makin berat. Dan jalur yang seharusnya mengangkat wilayah ini pelan-pelan terasa seperti bekerja setengah tenaga. Kalau situasi ini terus berlangsung, kapal akan makin susah bergerak. Biaya kirim ikut naik, ekspor jadi kurang bersaing, dan Sumatera Selatan kehilangan banyak waktu untuk tumbuh lebih cepat. Jadi, kenapa jalur yang tampak begitu kuat di peta justru belum benar-benar berubah menjadi mesin raksasa Indonesia? Gelavars, Palembang dan Sungai Musi bukan sekedar kota dan sungai yang indah dilihat dari Jembatan Ampera. Ini adalah jalur lama yang sejak dulu menghubungkan wilayah belakang Sumatera Selatan dengan pesisir dan laut lepas. Dari sinilah barang bergerak, kota tumbuh, dan aktivitas ekonomi terkumpul. Sejarahnya besar, isinya juga besar. Sumatera Selatan punya kebun rakyat yang luas, hasil industri yang kuat, dan perdagangan luar negeri yang tetap hidup. Karena itu, sangat aneh jika Sungai Musi disebut daerah yang kekurangan potensi. Justru wilayah ini punya modal besar untuk mengangkat ekonomi Indonesia, hanya saja jalur keluarnya belum semulus beban yang harus ditanggungnya. Sekarang turunkan mata ke peta Sumatera bagian selatan. Dari arah barat, aliran sungai turun dari pedalaman, lalu bergerak ke timur sampai bertemu kawasan pesisir. Di tengah sistem itulah Palembang berdiri. Dalam dokumen Balai Besar Wilayah Sungai Musi seperti Sugihan Banyu Asin Lemau mencapai 86.680 km persegi, terdiri dari 23 daerah aliran sungai utama dengan total sistem sungai sekitar 15.837 km. Terlihat jelas Musi tidak bekerja sendirian. Sungai ini adalah bagian dari jaringan air raksasa yang menghubungkan wilayah belakang Sumatera Selatan dengan jalur keluar ke laut. Karena itu, Palembang sejak awal tumbuh mengikuti air. Pemerintah Kota Palembang menyebut kotanya sebagai kota tertua di Indonesia berdasarkan prasasti Kedukan Bukit. Di saat yang sama, dokumen konsep Museum Sultan Mahmud Badarudin II menggambarkan Palembang sebagai kota sungai dan peradaban global dengan Sungai Musi sebagai urat nadi yang membentuk sejarah kota dari masa ke masa. Jadi, Musi di sini bukan tempelan indah di tengah kota. Dari jalur air inilah, perdagangan bergerak, penduduk berkumpul, dan pusat kekuasaan lama mendapat tenaga untuk hidup lebih lama daripada banyak kota lain di sekitarnya. Bentang alamnya juga menjelaskan kenapa Palembang selalu dekat sekali dengan sungai. Rencana Induk Kelitbangan Kota Palembang 2024-2029 menyebut topografi kota ini pada umumnya dataran rendah. Di wilayah seberang Ulu, tanah aslinya bahkan sebagian besar berada di bawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi. Sekitar 3,75 meter di atas permukaan laut, kecuali lahan yang sudah ditimbun atau direklamasi. Jadi dari awal, Palembang memang tumbuh di kawasan basah yang menuntut penyesuaian terus-menerus. Kota ini besar karena air, bergerak karena air, dan sejak lama juga harus hidup dengan resiko yang di bawah air. Disitulah letak dasarnya. Saat kota sebesar Palembang dibesarkan oleh sungai, setiap gangguan pada Musi tidak akan berhenti di tepian kota. Dampaknya bisa menjalar ke wilayah belakang yang sangat luas, ke jalur barang yang bergantung pada aliran ini, lalu ikut menentukan seberapa jauh Sumatera Selatan bisa memanfaatkan posisi geografisnya sendiri.
Masalah Palembang hari ini tidak berhenti di tepi kota. Persoalan besarnya ada di jalur menuju laut. Alur pelayaran Sungai Musi dari ambang luar Selat Bangka sampai ke Pelabuhan Bumbaru membentang sekitar 56,3 mil laut atau sekitar 104 km. Di atas kertas, ini seperti pintu yang bisa membawa hasil Sumatera Selatan keluar. Tetapi di lapangan, pintu itu ternyata tidak seleluasa yang terlihat di peta. Kantor Distrik Navigasi Palembang mencatat terjadi pendangkalan sungai dan yang paling parah berada di kawasan Tanjung Buyut sampai Tanjung Carat dengan bentang lebih dari 13 km. Di bagian ini, kedalaman yang semestinya jauh lebih dalam menyusut sampai tinggal sekitar 2-3 meter di beberapa titik. Dampaknya langsung terasa, kapal dengan draft di atas 6 meter tidak bisa leluasa masuk ke Palembang. Dari sini, mulai kelihatan kenapa jalur air yang besar itu belum mampu bekerja sekuat potensinya. Di Sungai Musi, terdapat 14 titik pendangkalan dari hulu sampai dermaga Pusri. Di beberapa lokasi, kedalaman air tinggal sekitar 4 meter, padahal kapal mereka memerlukan sekitar 6 meter agar muatan bisa penuh. Akibatnya, kapasitas angkut kapal turun dari sekitar 8.500 metrik ton menjadi hanya sekitar 6.500 metrik ton, dan itu pun sering baru bisa masuk saat air pasang. Artinya, persoalan di Musi tidak cuma soal lumpur yang menumpuk di dasar sungai. Ini sudah menyentuh ongkos angkut, waktu tempuh, ritme distribusi, sampai kemampuan barang dari Sumatera Selatan untuk bergerak seefisien daerah lain. Karena itu, beban Pelabuhan Bumbaru terasa makin berat. Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sekarang sama-sama mengakui bahwa pelabuhan ini sudah tidak memadai lagi sebagai tumpuan utama. Letaknya ada di tengah kota. Arus truk besar menambah tekanan lalu lintas dan pendangkalan sungai membuat kapal besar tidak bisa bersandar secara maksimal. Kemenhub bahkan menyebut pembangunan pelabuhan Palembang baru di Tanjung Carat sebagai langkah penting untuk memperkuat arus logistik Sumatera bagian selatan. Jadi, yang sedang dihadapi Palembang hari ini bukan kekurangan hasil bumi atau kekurangan kegiatan ekonomi. Wilayah ini punya isi yang besar, masalahnya jalan keluarnya ke laut belum sanggup menanggung beban sebesar itu dengan lancar. Dan ketika jalur keluar mulai berat seperti ini, dampaknya tidak hanya terasa di Palembang. Wilayah-wilayah penghasil kebun, industri, dan tambang yang bergantung pada Musi juga ikut terkena imbasnya. Supaya jelas, masalah di Musi ini bukan sedang menahan wilayah kosong. Palembang berdiri di tengah Sumatera Selatan, provinsi yang ekonominya tetap bergerak. Sampai triwulan 3 2024, ekonomi Sumatera Selatan masih tumbuh 5,02% secara kumulatif, dan dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri justru menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 16,94% secara tahunan pada triwulan ketiga 2024. Itu berarti arus barang dari wilayah ini memang hidup dan masih punya tenaga. Lalu lihat isi daratannya. Pada 2024, luas areal perkebunan rakyat Sumatera Selatan untuk karet mencapai 1.219,1 ribu hektar. Sementara kelapa sawit mencapai 1.268,0 ribu hektar. Dari sisi produksi, karet rakyat saja mencapai 985,4 ribu ton pada 2024. Angka-angka ini cukup untuk menunjukkan bahwa Musi tidak sedang menopang kegiatan kecil-kecilan. Di belakang sungai ini, ada kebun rakyat dalam skala sangat besar, dan hasil dari wilayah seperti ini pada akhirnya butuh jalur yang lancar untuk bergerak ke pasar yang lebih jauh. Karena itu, ketika alur menuju laut mulai berat, dampaknya langsung terasa lebih luas. Yang tersentuh bukan cuma kapal yang hilir mudik di sungai, tetapi juga ritme pengiriman barang dari daerah penghasil. Sumatera Selatan sejak lama bukan sekedar wilayah penghasil barang mentah. Di provinsi ini ada industri pengolahan, ada distribusi pupuk, ada perdagangan antar daerah, dan ada ekspor yang bergantung pada jalur keluar yang efisien. Jadi ketika Musi tidak bisa bergerak secepat beban yang harus dibawanya, wilayah ini seperti dipaksa berjalan lebih pelan dari kemampuan aslinya. Fakta bahwa Kementerian Perhubungan pernah menyiapkan Sungai Musi sebagai proyek percontohan angkutan sungai nasional menunjukkan bahwa pemerintah pusat sendiri memahami betapa strategisnya jalur ini. Disinilah letak persoalan besarnya.
Musi bukan jalur pinggiran. Musi adalah nadi bagi wilayah yang memang punya isi, punya hasil, dan punya alasan kuat untuk tumbuh lebih besar. Masalah Musi tidak selesai hanya dengan mengeruk sungai atau memindahkan pelabuhan. Koridor ini berdiri di bentang alam yang dari awal memang menuntut biaya besar untuk dijaga. Sumatera Selatan punya lahan gambut sekitar 1.476.226 hektar. Sebarannya luas, mulai dari Ogan, Komering Ilir, Musi Banyuasin, sampai beberapa wilayah lain. Angka ini penting, karena gambut bukan tanah biasa. Saat terjaga, kawasan ini menyimpan air. Saat rusak atau mengering, ancamannya berubah. Kebakaran lebih mudah muncul, asap menyebar, dan aktivitas ekonomi bisa ikut terganggu. Jadi, di belakang jalur Musi yang tampak menjanjikan itu, ada bentang alam yang sensitif dan mahal dirawat. Resiko itu terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam Buletin Iklim BMKG Sumatera Selatan, banjir di Palembang pada Maret 2024 disebut dipicu oleh air pasang Sungai Musi dan curah hujan tinggi dengan genangan sekitar 30-40 cm di beberapa titik. Pada periode yang sama, BMKG juga mencatat peluang curah hujan tinggi di banyak wilayah Sumatera Selatan, termasuk Palembang, Banyuasin, dan sekitarnya. Ini menunjukkan satu hal, bahwa wilayah ini tidak hanya berhadapan dengan satu ancaman. Saat hujan deras datang, air dari darat menekan. Saat pasang naik, dorongan dari sungai ikut memperberat. Ketika dua hal itu bertemu, gangguannya bisa langsung terasa di kota maupun di jalur penghubungnya. Karena itu, membangun koridor ekonomi di Musi selalu lebih rumit daripada yang terlihat di peta. Sekilas, orang melihat sungai besar, kota tua, jalur dagang, dan pelabuhan. Tetapi di bawah semua itu, ada tanah basah, ada ancaman banjir, ada resiko kebakaran lahan saat musim kering, dan ada biaya perlindungan yang tidak pernah kecil. Musi tetap sangat berharga, hanya saja jalur ini tidak berdiri di tanah yang mudah diajak kompromi. Karena itulah, perhatian sekarang bergeser ke Tanjung Carat. Di titik ini, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah sama-sama bergerak lebih serius. Kementerian Perhubungan pada akhir 2025 menyepakati penyerahan hak pengelolaan lahan untuk rencana pelabuhan Palembang baru di Tanjung Carat. Luas lahannya sekitar 59,5 hektar, dan proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional. Pemerintah juga menargetkan pembangunan dimulai pada awal tahun berikutnya dengan harapan bisa selesai dalam 3-4 tahun. Arah kebijakannya sudah jelas. Sumatera Selatan dinilai membutuhkan pintu keluar yang lebih layak untuk ukuran hasil alam, energi, dan arus logistik yang selama ini terus bertambah. Dorongan itu makin terasa pada Maret 2026 ketika pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pelindo kembali menegaskan percepatan Tanjung Carat sebagai kebutuhan mendesak. Alasannya juga sangat terang. Bumbaro sudah terlalu berat memikul beban logistik. Lokasinya berada di tengah kota. Lalu lintas kendaraan besar ikut menekan Palembang. Dan pendangkalan Sungai Musi membuat kapal besar tidak bisa bekerja maksimal. Dalam bahasa sederhana, Sumatera Selatan punya barang yang besar, tetapi pintu keluarnya selama ini terlalu berat untuk melayani semuanya dengan lancar. Karena itu, Tanjung Carat sekarang dibaca sebagai upaya untuk memindahkan pusat keluar masuk barang ke tempat yang lebih sesuai dengan skala kebutuhan wilayah ini. Tetapi disinilah ujian yang sesungguhnya. Pelabuhan baru bisa membuka harapan besar, namun pelabuhan saja tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Jalur daratnya harus siap, hubungannya dengan kawasan industri harus jelas, alur distribusinya harus rapi, dan yang paling penting, pengelolaan Sungai Musi tetap tidak boleh ditinggalkan. Karena sungai ini masih menjadi urat penghubung bagi Palembang dan daerah-daerah penghasil di sekitarnya. Jadi, Tanjung Carat memang bisa menjadi titik balik. Hanya saja titik balik itu baru akan berarti kalau yang dibenahi bukan cuma tempat kapalnya bersandar, melainkan seluruh jalur yang membuat barang dari Sumatera Selatan benar-benar bisa keluar lebih cepat, lebih murah, dan lebih stabil. Karena kalau jalur sebesar Musi tetap tertahan, yang hilang bukan cuma waktu. Bisa jadi yang ikut hilang adalah peluang yang seharusnya menjadi keuntungan besar bagi Sumatera Selatan.